Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin melanjutkan koreksinya ke kurang lebih area $117.000. Sebenarnya ini nggak mengherankan karena di video kemarin kita sudah membahas bahwa secara overall memang Bitcoin terlihat masih cenderung dalam keadaan bearish. Tapi di video hari ini kita bakalan bahas kira-kira area mana nih yang berpotensi untuk menjadi potensial local bottom area bagi Bitcoin. Diikuti beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu di angka 4,03 triliun dolar. Di top 10 coin sendiri keadaannya juga dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Yang menjadi top performer yaitu Cardano, kenaikannya 2,98% ke 0,95 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, saya akan awali dari ucapkan congratulations atau selamat untuk teman-teman yang telah memenangkan MacBook Air dan juga iPhone 16 dan juga hadiah jutaan rupiah. Karena event eksklusif giveaway season pertama telah usai di tanggal 15 Agustus kemarin, dan ini adalah hasil akhirnya. Ada satu orang yang eligible mendapatkan MacBook Air M4, kemudian ada yang eligible mendapatkan iPhone 16, yaitu user ID yang kedua karena hit ke angka 2 juta, sedangkan MacBook Air itu di user ID yang pertama karena berhasil hit ke angka 3 juta, dan yang ketiga itu berhasil mendapatkan 1 juta rupiah, tentunya ekstra daripada hadiah dari prize pool yang juga bakalan mereka dapatkan. Dan untuk teman-teman yang berada di top 10, harusnya bakalan mendapatkan bagian dari prize pool. Kalian bisa baca pembagiannya di sini. Sedangkan yang di luar top 10, itu akan dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan hadiah sisa 20% dari prize pool. Nah, untuk kalian yang ketinggalan eventnya atau merasa waktunya kemarin nggak cukup, karena mungkin kalian telat masuknya, nggak usah khawatir karena eksklusif giveaway season kedua telah officially kita mulai. Perhitungan volumenya sudah mulai dari hari ini, dari tanggal 16 Agustus hingga 23 September. Jadi saya berikan kurang lebih waktu 1 bulan lebih 1 minggu. Jadi waktunya sangat panjang untuk kalian farming volume. Dan kali ini saya tambahkan hadiahnya, lebih menarik lagi teman-teman. Jadi selain ada hadiah dari prize pool, mulai dari $1.000, teman-teman juga akan dapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Ini hadiah produk. Jika kalian berhasil hit ke beberapa volume yang tersedia di sini. 500.000 volume dapat 1 juta rupiah, 1 juta volume dapat iPad 10, 2 juta volume kalian bisa pilih antara iPhone 16 atau Samsung 25 Plus, dapat 3 juta volume kalian bisa dapatkan MacBook Air M4, kemudian untuk 4 juta volume kalian dapatkan iPhone 16 Pro Max atau Samsung J Fold 6 256GB. Ingat, ini hadiahnya langsung tanpa diundi dan tidak saya batasi jumlah pemenangnya. Pengen dapatkan hadiahnya gampang banget, tinggal 3 step aja. Daftar ke Margex, linknya sudah ada di kolom description. Kemudian start farming volume, dan bawa pulang hadiahnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen dapatkan update lebih rutin soal volume kalian, kalian bisa masuk ke grup Telegram. Saya sudah sediakan gratis, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Dan setiap harinya, biasanya di pagi hari, saya bakalan lakukan update untuk volumenya. Jadi kalian bisa ngecek kalian sudah mempunyai volume berapa, dan di peringkat berapa, dan eligible-nya untuk mendapatkan hadiah apa. Jadi pastikan kalian nggak ketinggalan season kedua ini, daftar dulu ke Margex, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Dan untuk teman-teman yang sudah ada akun dan memang pengen ikutan eventnya, bisa langsung start farming volume mulai dari hari ini. Kalau misalnya kalian sudah pernah ikutan sebelumnya, tidak ada masalah, kalian masih bisa ikutan untuk yang kali ini. Tidak saya batasi, oke? So, teman-teman, apa yang terjadi ke Bitcoin? Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari sisi data sendiri, sebenarnya tidak ada yang terlalu mengerikan ya untuk sementara waktu. Spot Bitcoin ETF masih terlihat cenderung berada dalam keadaan yang cukup positif, at least selama beberapa hari terakhir ya. Karena kita kembali mendapatkan inflow yang lumayan konsisten. Data yang terbaru kembali menunjukkan bahwa BlackRock membeli 976 Bitcoin, dan secara total, sekarang sudah mempunyai kurang lebih 750.000 Bitcoin. Dan selama kita terus melihat ada demand yang masif seperti ini datang untuk Bitcoin, maka bagi saya akan sangat sulit ya untuk bisa melihat Bitcoin kemudian mendapatkan koreksi yang terlalu dalam. Tentunya hal ini sewaktu-waktu bisa berubah ya teman-teman. Market itu sangat dinamis, dan kalau misalnya kita memang mendapatkan ada indikasi bahwa ada satu masa di mana outflow itu lebih sering daripada inflow, maka itu akan menjadi satu kewaspadaan bagi kita, dan mungkin itu bisa menjadi indikasi bahwa Bitcoin akan at least mendapatkan pullback yang cukup dalam, atau bisa saja kita berada di cycle top.
Meskipun untuk sementara waktu indikasinya belum terlalu banyak atau bahkan belum ada bahwa kita telah berada di cycle top, at least dari segi data dan juga indikator yang sebelumnya sering dipakai. Oke? Nah, yang berikutnya, kalau kita perhatikan dari sisi liquidation heat map per hari ini, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya memang sudah terdapat tumpukan likuidasi yang berhasil dijemput oleh market maker, yaitu di sekitaran area 118.000 sampai 117. Tapi perlu kalian ingat, teman-teman, data 2 minggu terakhir menunjukkan bahwa area tumpukan likuidasi itu yang sekarang masih cukup besar, itu unfortunately masih berada di bawah harga Bitcoin. Jika kita bandingkan dengan yang berada di atas, yang di bawah itu lebih tebal. Spesifiknya itu ada di angka 116 sampai kurang lebih 114.500. Nah, menurut saya itu akan menjadi area berikutnya yang akan dicoba dituju oleh market maker kalau memang kita akan lanjut sell off. Nah, kita bakalan cari clue-nya lebih lengkap nanti dari segi price action tentunya. Dan berikutnya, ini adalah salah satu indikator menurut sebagian orang yang bisa memprediksi bagaimana pergerakan harga Bitcoin ke depannya, yaitu adalah Global Money Supply, Global M2 Money Supply. Itu lebih lengkapnya gitu ya. Dan ini di set 82 hari offset. Atau ditarik 82 hari ke depan gitu ya. Untuk disamakan dengan pergerakan harga Bitcoin. Karena itu korelasinya yang paling tinggi adalah ketika ada offset sebesar 82 hari, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari segi chartnya, yang berwarna kuning ini Global M2 Money Supply, sedangkan yang warna kejinggaan ini adalah Bitcoin. So, memang tidak bisa dipungkiri, kedua chart ini, at least dari awal tahun atau bahkan akhir tahun 2024 kemarin, itu korelasi pergerakannya sangat-sangat tinggi, teman-teman. Setiap kali kita melihat Global Money M2 Money Supply, itu mendapatkan penurunan, Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Ketika kita menemukan bottom dan start untuk kembali rally untuk Global M2 Money Supply-nya, Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Bahkan ketika kita mendapatkan sedikit konsolidasi, Bitcoin juga melakukan hal tersebut, teman-teman. Tetapi, berita positifnya adalah, kalau kita akan tetap mengikuti jejak dari Global M2 Money Supply yang 82 day offset ini, maka harusnya kita masih mempunyai ruang yang cukup lebar ke atas, dan kita masih akan hit ke mungkin kurang lebih area 130, 140, atau bahkan 150.000 dolar. Sampai pada saat mungkin kita akan start untuk kembali mendapatkan some type of pullback atau konsolidasi yang besar. Jadi untuk sementara waktu, at least untuk indikator ini belum menunjukkan bahwa Bitcoin berpotensi berada di local top atau cycle top. Oke? So, itu adalah berita baik tentunya. Nah, bagaimana dari sisi price action-nya, gitu kan? Nah, di video kemarin kita sudah sempat membahas, teman-teman, bahwa memang indikasinya lebih kuat adalah kita masih akan lanjut bearish. Meskipun saya kemarin expect bahwa kita akan nge-retest ke area 120.000 dulu sebelum pada akhirnya lanjut sell off. Tapi regardless, itu tidak masalah gitu ya, karena saya pun tidak mempunyai setup gitu ya untuk short. Dan saya memilih untuk stay away from the market ketika kita bermain di pertengahan area major support dan juga resistance. Nah, berita baiknya memang, ketika kita hit ke kurang lebih area 117.000 di sini, terlihat ada buying pressure yang mulai masuk, teman-teman. Kalau kita lihat di daily chart, kita bisa mengetahui dengan sangat-sangat gampang bahwa area 117 sampai kurang lebih 116.000 tentunya merupakan area major support. Kalau ini berhasil kita jebol, saya sangat khawatir bahwa kita akan membuat lower low baru dan bahkan menyentuh ke area 110 atau bahkan 108.000 dolar. Kalau sekedar wick seperti ini, bagi saya itu tidak ada masalah gitu ya, selama kita close-nya itu tetap di atas 116.000. Itu bagi saya masih fine-fine saja. Nah, tetapi kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, di 1 hour misalnya, nah apa yang bisa kita lihat di sini adalah sekarang ada percobaan gitu ya, untuk kita membentuk yang namanya konsolidasi. Oke, pattern consolidation. Tetapi pattern consolidation ini justru bukan berita baik menurut saya. Kenapa? Karena konsolidasi ini hadir setelah adanya sell-off yang signifikan. Artinya kalau kita mendapatkan ada sideways movement, justru kemungkinan atau probabilitas yang lebih tinggi adalah kita akan melanjutkan sell-off dari sana. Meskipun ya tentunya bisa aja itu akan menjadi sell-off terakhir sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan momentum. Tapi at least yang bisa kita ambil kesimpulannya per hari ini adalah belum ada indikasi bahwa para buyers lah yang memegang kendali. Nah, itu yang perlu saya sampaikan gitu. Jadi,
belum ada alasan bagi saya untuk terlalu bullish, meskipun kita sekarang berada di area major support, tapi indikasinya itu belum terlalu jelas. Meskipun di time frame kecil banget, mungkin di 15 minute, ya kita bisa melihat lah ada some type of rebound, kemudian ada mungkin teman-teman bisa sebut ini sebagai potensi pembentukan double bottom dengan neckline di sini. Oke, itu bisa membawa short term relief rally. That's totally fine gitu ya. Itu akan sangat-sangat wajar juga untuk kita lihat terjadi. Tetapi saya maksud adalah, kalau misalnya kita terus terkonsolidasi di sekitaran area ini antara 120 sampai 116.000 dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka itu kembali memperbesar chance bahwa ya itu hanya sekedar konsolidasi untuk kita melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Oke? Nah, tapi kalau misalnya kita gagal untuk memvalidasi pattern double bottom ini, yang sampai sekarang tentunya belum gitu ya. Kalau berhasil tervalidasi, ya kita bisa expect lah Bitcoin mungkin kembali nge-retest ke area trendline ini. Oke, ini ada dua trendline yang mungkin bisa kita ambil, antara yang ini atau yang ini. Itu bisa kita hit kembali ke area 118.700, tentunya di time frame 15 minute terlihat sebagai area yang sebelumnya merupakan major support, yang harusnya kita sekarang bisa flip menjadi resistance juga. Ini juga kebetulan merupakan area trendline. Jadi ini adalah mungkin target pertama di kurang lebih 118.700. Kalau berhasil kita jebol ya area neckline di 118.000 di sini. Tapi kalau kita terus menerus reject dari sana, teman-teman, dan pada akhirnya breakdown misalnya, maka saya expect kita akan nyampe ke kurang lebih area 116 sampai 114.000 dolar. Itu akan menjadi target berikutnya untuk kita. Bagi saya sebenarnya area tersebut itu berpotensi akan menjadi potensial local bottom bagi Bitcoin. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan kita di awal video tadi ya, bahwa area mana kira-kira yang berpotensi menjadi area local bottom. Bagi saya secara pribadi, range-nya di 116 sampai kurang lebih 114.000 dolar. Nah, saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Apa alasan yang mendasari saya merasa area tersebut akan berpotensi menjadi local bottom. Yang pertama, area ini kita sudah dengan sangat jelas melihat tadi dari sisi liquidation heat map. Itu terdapat tumpukan likuidasi yang sangat besar. Jadi ini adalah pool of liquidity. Ini juga udah saya sampaikan kemarin di grup Telegram gitu ya. Jadi ini adalah pool of liquidity yang tentunya akan menjadi target gitu ya bagi market maker, karena gini teman-teman, kalau misalnya ada whales, ada pemain besar yang mau masuk, mereka itu perlu ada liquidity pool yang besar gitu. Terutama kalau mereka pengen beli di spot market. Karena kalau misalnya tidak ada liquidity, mereka membeli dalam jumlah besar, itu akan bisa menggerakkan harga spot sangat tinggi. Sehingga mereka perlu pool of liquidity, orang-orang yang bakalan dipaksa untuk menjual karena terlikuidasi. Nah, inilah tempat mereka untuk start kembali masuk, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih optimal. Jadi, alasan yang pertama adalah soal liquidation heat map. 116 sampai 114, itu tumpukannya cukup besar. Alasan yang kedua adalah trendline. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, area trendline yang terbentuk dari kurang lebih awal Agustus kemarin, dan kita hubungkan ke bottom yang kedua, kurang lebih seperti ini, maka kalian bisa melihat juga area 116.000 sampai kurang lebih 115, itu juga merupakan area trendline yang terbentuk di sini. Oke, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, bagi saya mungkin akan terlalu mudah kalau misalnya kita menemukan bottom di area 117 atau 116 ribuan di sini. Orang-orang pasti berebut untuk long. Kenapa? Karena sudah jelas area ini merupakan area major support, terutama di time frame besar ya, 4 hour daily. Otomatis menurut saya pribadi pasti banyak orang berlomba-lomba untuk long di sekitaran area ini. Dan kalau mereka long di sekitaran 117.000 sampai 116.000, kira-kira area stop loss-nya bakalan di sebelah mana? Ya menurut saya akan ada di sekitaran 116.000 sampai 114.000. Itu akan menjadi target, bukan target, tapi tempat di mana mereka menaruh stop loss gitu. Sehingga itu akan menjadi skenario yang sangat-sangat ideal, oke, bahwa kita memancing orang-orang untuk buy di sini, lalu SL-nya semua ditaruh di sini, sehingga liquidation area yang berada di area ini itu semakin tebal lagi, membuat market maker semakin senang tuh untuk dorong lagi sampai ke area tersebut,
sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan momentum. Jadi itu adalah 3 alasan teman-teman menurut saya secara pribadi area 116 sampai 114.000 dolar itu berpotensi menjadi area local bottom. Nah, kenapa saya harus sebut local bottom teman-teman? Karena ya bukan berarti ketika kita reverse dari area ini kita sudah akan langsung kembali ke area all time high. PR-nya itu masih sangat banyak gitu. Jadi makanya saya sampaikan itu berpotensi menjadi area local bottom. Untuk at least kita mendapatkan ada relief rally yang lumayan signifikan lah gitu. Kita bisa sebut sebagai dead cat bounce dan seterusnya. Dan bisa kita kembali ke area 120, 121, and then start untuk ranging lagi. Oke? Ya best case scenario-nya tentunya adalah kita harapkan kita bisa langsung dapatkan momentum yang deras dan bahkan breakout ke all time high yang baru. Ya ini adalah harapan semua investor tentunya. Tapi kan tidak selalu market memberikan apa yang kita harapkan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi, kita perlu take it step by step, teman-teman. Tapi untuk sementara waktu, yang mau saya sampaikan adalah, kesimpulan pertamanya, saya merasa bahwa ini kemungkinan masih belum menjadi bottom untuk koreksi dalam Bitcoin. Jadi, saya masih expect kita akan lanjut drop, meskipun in the short term banget, 1-2 hari ke depan, bisa aja kita main-main di sekitaran area ini. Tapi itu hanya untuk konsolidasi setelah adanya sell-off besar ini, dan ujung-ujungnya kembali drop. Dan baru dari sana kita akan start untuk kembali mendapatkan momentum. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.